Dix bisa bermain melawan Jepang, kita sedang urus administrasinya. Kita tunggu angkat sumpahnya rencana Kevin Dix hari ini dalam proses naturalisasi. sudah keluar peraturan Kepres dari presidennya, jadi kita sedang coba melakukan percepatan untuk mempertebal lagi tim nasional kita. Halo guys, assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama dengan saya di Tengkuruk Channel. Jadi pada teman-teman yang menonton video ini, didoakan agar semuanya berada di dalam keadaan yang sehat ya. Dan untuk topik kali ini saya ingin membahas tentang Timnas Indonesia. Satu-satunya wakil tunggal dari ASEAN yang melaju pada putaran yang ketiga ya. Indonesia telah mengangkat juga nama ASEAN. Jadi kita harus berbangga apabila ada satu tim yang mewakili ASEAN ini dari Indonesia yang sudah berada di putaran yang ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadi secara tidak langsung nama ASEAN juga dapat perhatian ya di peringkat antarabangsa. So, untuk laga yang bakal akan ditempuhi oleh Timnas Indonesia dalam tempo yang terdekat ini yaitu menghadapi Timnas Jepang. Jadi Jepang merupakan tim jago ya di grup C ini. Sudah pasti tim ini adalah satu tim yang perlu ditempuhi oleh Timnas Indonesia bagi meraih poin ya untuk agar Indonesia ini bisa melaju lagi ke babak seterusnya untuk Piala Dunia ini. Nah, jadi isu tentang proses naturalisasi Kevin Dix ini menjadi sorotan utama ya dalam dunia sepak bola Indonesia, dan ada beberapa perkara ataupun aspek yang menarik untuk kita bahaskan di sini tentang proses naturalisasi Kevin Dix ini. Jadi 2-3 hari yang lepas saya ada melihat ya juga di media sosial bahwa Kevin Dix ini akan berlaku proses akad sumpah itu pada tanggal 7. Tidak tahu bagaimana perkembangannya, tetapi yang pastinya Kevin Dix akan bergabung dengan Timnas Indonesia. Cuma sama ada dia bisa tampil untuk dalam menghadapi Jepang, itu belum pasti ya. Karena untuk perpindahan federasi ini perlu juga proses dan juga waktu. Jadi proses naturalisasi Kevin Dix ini merupakan salah satu hal yang mencuri perhatian ya, yaitu karena beliau ini merupakan salah seorang pemain yang begitu banyak pengalaman. Kalau saya lihat dia punya latar belakang ini, ada lebih kurang 14 klub yang pernah dia bermain di klub tersebut sebelum ini. Jadi hari ini Kevin Dix memilih Indonesia sebagai tempat untuk dia berbakti. Jadi proses naturalisasi ataupun ingin untuk menjadi warga negara Indonesia itu dalam tempo terdekat ini sudah berlaku proses itu. Jadi apabila hadir Kevin Dix ini dalam Timnas Indonesia, sudah pasti dari segi kekuatan Timnas Indonesia akan bertambah lagi dengan pengalamannya, dan bila melihat kesan daripada pemain keturunan ini ramai dalam Timnas Indonesia, dia akan dapat memberi satu dampak yang baik ya terhadap perkembangan sepak bola di Indonesia. Karena pengalaman-pengalaman mereka ini yang sudah terbiasa bermain di Liga Eropa ya, akan dibawa dalam Timnas Indonesia. Secara tidak langsung dia dapat berkongsi ya pengalaman itu terhadap pemain-pemain yang sedia ada. Jadi ada beberapa sudut pandang yang saya lihat ya, baik di media sosial, di ruangan komen ya. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju tentang proses naturalisasi untuk pemain Timnas Indonesia ini. Jadi yang pertama kita lihat dari segi sudut pandang yang positif ya, yaitu dampak terhadap Timnas Indonesia dengan kehadiran pemain-pemain naturalisasi ini. Mereka akan dapat membawa ya Timnas Indonesia itu sampai ke level yang sangat baik pada hari ini. Lihat saja, Indonesia satu-satunya wakil tunggal dari ASEAN yang melaju pada putaran yang ketiga. Jadi bila melihat pemain-pemain di situ, ada pemain
yang bermain di Liga kasta tertinggi di Italia seperti Jaeger. Kiper Martin Paes juga seorang kiper yang bukan kaleng-kaleng, pernah berhadapan dengan tim yang nomor 1 dunia ya, yaitu Argentina. Jadi Martin Paes pernah berhadap dengan Messi ya, Lionel Messi. Jadi pengalamannya itu memang satu pengalaman yang sangat berguna untuk Indonesia. Nah, jadi selain daripada itu, kesan yang baik juga untuk timnas Indonesia apabila pemain-pemain keturunan ini dia dapat memberi satu pengenalan terhadap seluruh dunia tentang Indonesia. Karena bila melihat ya, setiap pemain keturunan yang gabung dengan timnas Indonesia, pasti followers mereka meningkat mendadak ya. Jadi secara tidak langsung pemain-pemain ini dapat mempromosikan dari segi budaya Indonesia ya, dari segi kuliner Indonesia, dari segi keanekaragaman yang terdapat di Indonesia. Itu juga salah satu dampak yang positif terhadap ya pemain-pemain yang gabung dengan timnas Indonesia ini. Nah, jadi dari segi bagaimana adaptasi. Nah, ini kita mau bahas juga apabila Kevin Dix, saya rasa ya Kevin Dix dia akan bermain pada laga menghadapi Arab Saudi. Untuk menghadapi Jepang ini mungkin belum lagi dia ditampilkan ya oleh Coach Sintayong karena perlu proses adaptasi ya. Sebab kalau tiba-tiba Kevin Dix ini bermain dalam menghadapi Jepang ini, mungkin dari segi adaptasi itu mungkin belum lagi serasi di kalangan pemain-pemain timnas Indonesia ini. Jadi perlu juga adaptasi keserasian sesama pemain itu. Jadi mungkin Coach Sintayong akan menurunkan pemain-pemain yang sebelum ini ya menghadapi Bahrain. Itu pemain-pemain yang sedia ada itu kan memang satu tim yang pemain-pemain yang memang sangat baik lah guys. Lihat sejak menghadapi Bahrain mereka bisa mencetak awal jaringan dan juga kemenangan ketika itu menghadapi Arab Saudi. Begitu juga. Nah, jadi untuk Kevin Dix ini adalah satu proses yang sangat baik ya terhadap perkembangan sepak bola yang saya lihat ya dari sudut pandangan pribadi saya tentang perkembangan sepak bola di Indonesia. Jadi adaptasi itu sangat penting untuk memperkuatkan lagi timnas Indonesia. Jadi saya rasa untuk timnas Indonesia ramai yang mengharapkan ya, penonton-penonton ramai yang mengharapkan agar Kevin Dix ini bisa tampil menghadapi Jepang. Cuma kita perlu ingat di sini bahwa adaptasi itu sangat diperlukan ya, sangat penting untuk keserasian di kalangan pemain yang akan tampil menghadapi Jepang dan juga Arab Saudi. Jadi ini bukan perlawanan persahabatan guys, ini adalah perlawanan bertaraf ataupun label dunia sudah. Jadi jangan buat alang-alang, biar buat yang terbaik untuk membawa nama ASEAN ke pesada dunia. Jadi Indonesia memang salah satu tim yang menjadi perhatian sekarang ini, baik dalam negara maupun luar negara. Karena hari ini Indonesia satu-satunya wakil dari ASEAN yang sudah melaju pada putaran yang ketiga, meninggalkan beberapa tim yang ada di Asia Tenggara ini. Jadi ini menunjukkan bahwa kualitas timnas Indonesia hari ini sudah jauh lebih baik. Jadi ada beberapa perkara yang perlu juga dicontohi terhadap timnas Indonesia ini. Jadi dari segi dampak yang mungkin ada yang tidak setuju juga, ada yang setuju ya. Bagi saya dampak terhadap kehadiran pemain-pemain keturunan ini, dia memberi kesan terhadap pemain lokal ya. Kesan apa? Mungkin dari segi masa bermain pemain lokal ini mungkin kurang, serta dari segi penampilan pemain-pemain lokal ini mungkin kurang, begitu. Tetapi yang perlu sebenarnya adalah membawa timnas itu sampai ke peringkat dunia. Kalau menang juara itu lagi baik sebenarnya. Jadi untuk yang pemain sedia ada ini, saya rasa mereka harus juga berpandangan positif dan juga harus memberi
ruang ini untuk membawa Indonesia itu sampai ke level dunia. Itu bagi pandangan saya lah. Ini saya nih orang luar guys, melihat perkembangan sepak bola di Indonesia. Jadi dalam tempo masa yang panjang, ini dampak yang positif. Jadi sudah pasti dari segi peringkat bawahan ya, U17, U16 ya, U20, sudah pasti mereka akan terinspirasi terhadap pemain-pemain senior ini. Dan dalam tempo yang panjang ya, Indonesia pasti akan dapat melahirkan pemain-pemain yang bagus dan juga yang mempunyai skill yang baik ya, hasil daripada abang-abang mereka ini. Manakala untuk pemain yang sedia ada, pemain lokal, mereka juga dapat menunjukkan ataupun melakukan yang terbaik bagi bersaing dengan pemain-pemain keturunan ini. Itu hasil yang baik ya sebenarnya, seperti Rizky Ridho. Lihat ya, Rizky Ridho adalah pemain lokal, tetapi dia merupakan pemain yang telah disebut oleh beberapa pemain naturalisasi ini bahwa mereka juga mengidolakan Rizky Ridho, penampilan mereka. Begitu juga ada beberapa pemain lokal yang mendapat pujian dan juga mendapat satu pandangan yang baik oleh pemain-pemain naturalisasi ini. Jadi untuk kesimpulannya bagi timnas Indonesia, yang saya lihat apa yang telah dilakukan oleh Pak Erick Thohir bagi membawa timnas Indonesia ini sampai ke level yang tertinggi ini adalah proses jangka masa panjang ya. Karena Indonesia hari ini dia mempunyai ketua umum yang sangat berwawasan, yang mempunyai pandangan yang jauh, dan apa yang dia telah lakukan terhadap Federasi Sepak Bola Indonesia telah berubah total dari segi Liga 1, Liga 2 dan juga klub-klub yang ada di Indonesia ini. Dia sudah atur jadwal dan semua klub-klub saya lihat di situ memberi kerjasama yang penuh terhadap timnas nasional mereka ataupun penampilan-penampilan sekiranya diperlukan oleh timnas nasional daripada klub-klub ini. Mereka pasti akan melepaskan pemain-pemain ini. Ini adalah satu kerjasama yang sangat baik untuk membawa sepak bola itu sampai ke peringkat yang lebih tinggi lagi. Jadi Pak Erick Thohir adalah orang yang sangat berpengaruh dan juga sangat memberi kesan ya terhadap kepimimpinannya. Perubahan itu telah berlaku hari ini, sudah ada buktinya ya. Beberapa peringkat ataupun generasi usia itu banyak yang sudah sampai ke peringkat yang lebih tinggi. Itu hasil daripada buah pikir Pak Erick Thohir dengan membawa klub-klub yang ada di Indonesia itu membawa satu misi, yaitu ingin membangun sepak bola di Indonesia. Jadi dengan kehadiran Kevin Dix ini, saya berkeyakinan ya Indonesia bisa meraih poin ataupun kemenangan. Lagi-lagi apabila Indonesia bermain di kandangnya sendiri, sudah pasti aura daripada Saputo ini turut memberi kesan yang cukup besar terhadap pemain-pemain ketika menghadapi timnas Jepang dan juga Arab Saudi pada November ini, 15 dan juga 19 hari bulan. Oke, apalagi yang perlu kita bahas dari segi motivasi ya. Dari segi motivasi, apabila Kevin Dix untuk memilih menjadi warga negara Indonesia, apa dan faktor keluarga atau ulasan lain daripada keputusannya nih. Jadi Kevin Dix ini adalah keturunan Indonesia ataupun mempunyai keturunan darah Indonesia. Sudah pasti apabila Kevin Dix memilih untuk Indonesia ini, dari segi hubungannya, hubungan itu lagi dekat lagi, mempereratkan lagi hubungan kekeluargaan yang mungkin sudah lama terpisah, hari ini penyatuan kembali. Jadi itu yang menariknya sepak bola di Indonesia ini adalah satu sukan yang dapat mempersatukan rakyat Indonesia tuh. Memang luar biasa. Saya semalam ada ngobrol ya dengan teman-teman dari Indonesia, dia kata seumpama ini guys, apabila ada darah Indonesia, walaupun sudah bertahun-tahun, tetapi bila sudah rasa air
di Indonesia pasti akan rasa betah. Memang benar tuh guys. Lihat saja pemain-pemain keturunan yang gabung dengan timnas Indonesia, mereka sangat dari segi nasionalisme mereka guys luar biasa. Martin Paes, kalian lihatlah awal-awal lagi sudah datang ke Indonesia untuk laga yang akan menghadapi Jepang nih. Ada sudah Martin Paes di Indonesia saat ini. Dan dari segi potensi di peringkat antarabangsa ya, apabila Indonesia punya sepak bola ini bagus, dari segi penampilan mereka bagus, menjadi sorotan dunia, menjadi banyak ya endorsement yang akan membuat endorse terhadap sepak bola di Indonesia. Maka dari segi perkembangan fasilitas dan juga untuk meningkatkan federasi sepak bola agar perjalanannya lebih baik lagi akan dapat diurus dengan baik. Jadi apapun untuk kesimpulannya bahwa dengan kehadiran pemain-pemain keturunan ini akan dapat memberi kesan yang sangat positif terhadap dunia sepak bola, malah dapat juga memberi dampak terhadap perkembangan negara, serta apabila Indonesia menjadi satu-satunya wakil di ASEAN ya, dan sekiranya dia menang lagi, sudah pasti Indonesia akan lebih terkenal lagi, dan ini dapat memperlihatkan pada dunia bahwa di Indonesia ini bukan sekadar sepak bolanya yang keren, malah dari segi budaya, ekonomi, dari segi keramahan orang Indonesia itu pasti akan diketahui oleh dunia luar. Jadi itu satu proses yang sangat baik terhadap perkembangan sepak bola di Indonesia. So apapun untuk penampilan Kevin Dix, semoga dapat memberi dampak yang baik, dan saya yakin memang mempunyai dampak yang baik, kesan yang positif, dan Indonesia kita doakan agar dapat meraih poin dan dapat memenangi siri-siri perlawanan yang mereka tempuhi. So kita dari ASEAN ini insya Allah bersatu hati memberi dukungan yang penuh terhadap perjuangan timnas Indonesia, karena hari ini satu-satunya wakil dari ASEAN adalah Indonesia guys. Jadi itu saja, kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.